Halo, halo. Halo. Akhirnya kita masuk Zoom juga. Halo, halo. Yuk, 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 yuk. Halo, halo. Aku coba buat masuk dua device ya, sekalian nunggu teman-teman. Halo, halo. Halo, halo. Udah masuk semua belum ya? Karena lumayan nih udah 19.25. Lama juga kendalanya. Ayo, yang udah siap bilang satu di kolom komentar sebelum kita mulai, sebelum aku kenalan dan sebagainya. Ayo, udah siap belum? Satu, 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 satu. Jangan lupa di kolom komentar kalau udah siap. Ray udah, Ahmad udah, iya sih. Electro Boy udah, Boy. Ray sama Rehana beda nih. Rehana udah, Nak udah, beda. Oke. Siapa yang udah siap angka satu? BTW, sorry dulu. Eh, aku lagi sakit tenggorokan, jadi mungkin nanti banyak batuk-batuknya. Tiba-tiba hari ini sakit tenggorokan, nggak tahu kenapa, padahal mau ngajar. Hmm. Oke, kita mulai aja. Jadi, halo, selamat malam semua. Selamat malam. Nah, ini kelas pertama bahasa Indonesia, atau aku bilangnya sih kelas Indonesia ya, karena kita nggak belajarin bahasa Indonesia, kita pelajarinnya PBM, PPU, sama literasi bahasa Indonesia. Jadi selamat datang di kelas Indonesia hari pertama. Di sini nama aku Salsabila Azahra, atau teman-teman bisa manggilnya Salsa, serah deh gitu. Salsa. Kalau latar pendidikan, aku itu dari eh, jurusan seketika lupa dari mana, jurusan Sastra Indonesia Universitas Indonesia, tapi angkatan 2019. Jadi sebenarnya udah lulus tahun 2023 kemarin kayak gitu. Jadi salam kenal semua. Kalau di Simakara dari tahun kemarin itu aku ngajarnya bahasa Indonesia juga, tapi private kayak gitu. Jadi sekarang bisa berkesempatan buat ngajar di program SKS SNBT sama Simakara. Halo, halo. Oke, kalau gitu udah kenalan. Tunggu sebentar, device yang satunya nge-hang. Oke, kalau udah kenalan, izinin aku buat eh, share screen. Hari ini kita mungkin akan sama kayak Kariski kemarin. Jadi masih di hari pertama, masih perkenalan, masih santai. Tapi juga akan ada screening test yang ada tiga-tiganya, PBM, PPU, LFBI. Cuman tenang aja, nggak susah gitu. Dan bisa dilakukan di Zoom juga. Jadi insya Allah nggak lama kayak gitu. Kita next, aku izin share screen layar ya. Kalau di tengah-tengah suaranya aku nge-lag dan sebagainya, boleh diinformasiin aja ya. Ini mungkin kameranya off dulu karena aku belum bisa masuk eh, device satunya lagi. Jadi nanti kalau ini lagi sekalian masuk
sama device yang satunya nanti aku informasiin ke teman-teman. Oke, jadi hari ini, oh ya, di share screen dulu. Semoga udah kelihatan ya. Kalau enggak aku coba masuk dulu lewat HP deh, biar. Oh, bisa-bisa. Nggak jadi bisa. Lagi loading. Jadi selamat datang di SKSSNBT 2025. Ini kelas Indonesia yang nanti selama 7 bulan ya. 7 bulan ke depan bakalan bareng sama aku itu ngajar PBM, PPU, sama LBI. Tenang aja. eh, aku berusaha biar kelasnya itu tetap seru, jadi nggak bakalan bosan kayak di sekolah gitu. Jadi hari ini topiknya baru perkenalan, yang mana kita ngebahas hal-hal umum dulu gitu. Pertama aku pengen banget kenalin ke teman-teman semua kelasnya Indonesia sama aku itu apa gimana sih gitu, pakai sistem apa, konsep gimana, atau strateginya nanti di kelas apain gitu. Masa diam-diam aja atau kayak mau di sekolah nggak gitu. Jadi aku pengen kenalin ke teman-teman nanti yang aku gunakan selama mengajar 7 bulan ke depan itu pakai sistem, konsep, dan strategi kayak seperti apa, atau SKS ya seperti apa. Kemudian aku juga mau ngebagiin jadwal sama materi. Maksudnya jadwal sama materi sebenarnya setiap hari Kamis kita bakalan belajar bahasa Indonesia. Terus nanti mungkin materinya baru secara umum aja, biar materi secara khususnya ketemu di kelas pertemuan besok kayak gitu. Jadi surprise. Terus nanti ada screening test, dan kalau ada waktu sisa kita bisa Q&A, sama jangan lupa aku diingetin sama Kak Rizky buat foto bersama gitu. Foto. Ya, foto. Gitu. Ini sistem, konsep, sama strategi, aku bilangnya SKS juga. Ini sistemnya sistem kelasnya nanti pasti aku fokus juga penjelasan materi. Aku udah rancang kurikulum yang bikin teman-teman itu paham banget semua PBM, PPU, sama LBI gitu. Dan nanti di setiap kelas pun gak bakalan bosan-bosan, gak kayak dengerin aja aku ngomong gitu. Nanti mungkin ada mini quiz atau mini diskusi, nggak usah khawatir diskusi diskusi sal gitu, nggak. Mungkin kayak tanya-tanya kayak gini, tapi ntar sadar nggak sadar kalian tahu kalau oh ini ternyata diskusi ya gitu. Atau kayak kuis juga nggak kayak yang kuis di kelas gitu harus dapat nilai sempurna, enggak gitu. Jadi kayak aku tanya-tanya atau kita ngobrol-ngobrol, jadi kayak oh ini kuis loh gitu gitu. Jadi adalah interaksi yang nggak bikin kelasnya boring kayak gitu. Terus kedua, aku pakai 2 konsep, satu konsep kelas sama konsep materi. Konsep kelas yang aku pengen bawa ke teman-teman, ingat kalau aku itu adalah temennya kalian gitu, yang bisa dimanfaatin untuk tanya-tanya soal bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kalau mau nanya bahasa Indonesia kayak yang dari sekolah, mau nanya yang PBM, PPU, LBI, atau mungkin teman-teman tahu subtes yang diujikan di SIMAK itu ada namanya kemampuan verbal. Nah itu juga kan berkaitan sama bahasa Indonesia ya gitu. Itu boleh banget ditanyain ke aku. Jadi aku itu bisa dimanfaatin lah gitu. Selagi aku bisa jawab lewat chat, berarti ya aku bisa jawab. Kalau lagi nggak bisa jawab, berarti kalau nggak tidur, sakit, atau ada kegiatan lainnya. Tapi pasti kalau ada waktu luang, aku bakalan jawab gitu. Kemudian konsep materinya mungkin akan aku ingetin terus-menerus, tapi aku ingetin di awal juga kalau materi bahasa itu saling dan selalu berkaitan. Jadi bahasa itu selalu dan saling berkaitan dari komponen paling kecilnya sampai ke paling besarnya. Kalian tahu nggak komponen paling kecilnya itu yaitu kata gitu. Jadi dari kata sampai nanti mau materinya sampai Z juga itu bakalan terus berkaitan dan selalu berkaitan. Jadi bahasa yang harus teman-teman ingetin kayak gitu. Jadi kalau aku kayak mungkin ngajarinnya kayak kok kayaknya ini materi PBM ya, tapi ternyata diujiinnya di PPU. Sebenarnya mereka itu berkaitan semua. Nah, itu adalah bahasa. Kemudian strategi kelasnya, aku menggunakan taksonomi Bloom sama Pomodoro Teknik. Sebenarnya Pomodoro Teknik itu dari kebijakan Simakara ya. Intinya kelasnya biar nggak terlalu uh, apa namanya, nggak terlalu kepanjangan. Jadi ada break setengah-setengah. Pomodoro Teknik itu kayak
pembagian teknik. Mungkin teman-teman yang tahu udah tahu apa itu taksonomi Bloom sama Pomodoro, tapi kalau yang belum biar aku jelasin ya. Jadi kalau Pomodoro teknik tadi pembagian waktu lah gitu. Jadi nggak 90 menit belajar terus dengerin aku ngomong terus nggak. Jadi ada break atau nanti kita ngobrol di tengah-tengah dan sebagainya. Dan taksonomi Bloom, izinin aku buat ngejelasin sederhana, dia itu intinya adalah tingkatan pembelajaran. Kalau bisa dipakai gambaran, mungkin dia kayak fondasi ya. Jadi ada level paling bawah, kemudian ada lagi atasnya lagi naik gitu. Jadi, itu yang aku gunakan di kelas bahasa ini untuk memungkinkan kalian itu memulai dari konsep-konsep dasar gitu, yang secara bertahap biar bisa meningkatkan kompleksitasnya. Jadi awal-awal pasti kita belajar yang definisi, pengetahuan ya gitu. Kalau di bahasa HIN dulu, aku udah bikin kurikulumnya itu pasti pertama kita harus belajar klasifikasi kata dulu gitu. Ya mungkin teman-teman tahunya cuma ada kata kerja, kata sifat, dan sebagainya. Tapi ternyata klasifikasi kata tuh banyak ya. Dia ada beberapa jenis lagi di dalamnya, dan itu yang kita harus pelajari lebih awal. Jadi kalau dari awal aja udah bisa, nanti lama-kelamaan tuh teman-teman punya fondasinya. Yang mana lagi-lagi aku kasih bocoran kalau bahasa itu akan selalu dan saling berkaitan. Kemudian mulai tuh kita pahamin konsep-konsep yang biasanya butuh pemahaman kayak kalimat efektif dan sebagainya, punya ciri-ciri dan sebagainya. Kemudian mulai deh penerapan, yang mana biasanya udah mulai tuh nganalisis gitu, teks-teksnya dan sebagainya, sampai ke yang emang benar-benar harus dianalisis banget dan evaluasi banget informasi si teksnya tersebut gitu. Nggak hanya teks ya, ke bisa dari bacaan dan sebagainya. Kan kalau teks mungkin hanya cuma kayak beberapa paragraf gitu. Sedangkan mungkin ke depannya teman-teman juga bisa mengaplikasikan pembelajaran bahasa itu kalau nanti kayak baca novel, baca makalah dan sebagainya. Nah, ini ada jadwal sama materi. Intinya jadwalnya kayak sekarang udah aku kasih tahu, kita akan ketemu itu di setiap hari Kamis jam 7, kayak gitu. Insya Allah kalau nggak ada halangan selalu akan di jam 7. Kemudian materinya itu nanti akan teman-teman aku kenalkan dari cabang-cabang linguistik gitu. Mungkin buat teman-teman yang tahu linguistik itu apa, tapi yang belum, izinin aku buat ngejelasin. Linguistik itu intinya adalah ilmu buat pelajarin bahasa. Cabangnya sebenarnya banyak banget. Cuman umumnya untuk teman-teman yang dari sekolahan buat kayak ujian-ujian itu adalah kelima cabang yang ada di layar kayak gitu. Cuman ini aku nggak bisa lihat kolom komentar lagi karena yang satu device-nya nggak masuk-masuk. Sebentar. Oke, ulang tadi yang materi. Jadi nanti teman-teman itu bakalan fokus ke pelajaran morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan pragmatik kayak gitu. Kalau ilmu cabang yang lain itu mungkin akan lebih khusus lagi kalau teman-teman ngambil jurusannya kayak aku ya, sastra Indonesia, yang mana punya pembelajaran tentang bahasa yang lebih kompleks buat anak kuliahan kayak gitu. Cuman di morfologi nanti teman-teman tuh belajar dari struktur kata, kemudian sintaksis, mulai ke pembentukan kalimat, kemudian mulai ke semantik, yaitu udah mulai yang lebih kompleks, pembentukan kalimat dan paragraf, kemudian wacana dan pragmatik, kalian artinya maksudnya kayak kalian pahami gitu. Kalian harus mulai memahami maksud teksnya apa, maksud bacaannya seperti apa, itulah wacana dan pragmatik. Nah, di luar kegiatan yang akan ada di Zoom, aku juga mau kasih kegiatan seru namanya, seru bahasa, itu nanti akan ada di grup chat WhatsApp aja, yang memudahkan teman-teman. Itu ada 5 kegiatan yang kita bisa manfaatin di grup chat. Nanti namanya benar atau salah dan sebagainya. Maaf. Benar atau salah dan sebagainya itu setiap 2 minggu satu kali. Karena aku mungkin nggak bisa intens kasih kontennya, tapi setidaknya informasi yang aku berikan di Seru Bahasa ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang kata dari bahasa Indonesia kayak gitu, atau materi dari bahasa Indonesia. Recording in progress.
Oke, aku udah bisa kalau lihat kolom komentar. Halo, oke. Yang satu loading terus. Oke, selanjutnya ini, oh ya, sebelum itu, sebelum ke kegiatan kita tentang screening test. Aduh, parah banget nih batuknya. Sebelum ke kegiatan screening test, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak nih kayak udah paham apa belum kelasnya, atau ada yang mau ditanyain kelasnya gimana? Boleh. Ada yang mau ditanyain? Oke, sorry. Aman. Ini banget suaranya, sorry. Ini aku suaranya gemak gitu nggak? Double nggak suaranya? Enggak. Oke. Oke, kalau gitu siap-siap. Kita mulai screening test. Insya Allah nggak susah. Semoga ya. Aku sih pengen puter Spotify. Cuman nanti deh aku usahain. Jadi screening testnya akan dilakukan 30 sampai 40 menit gitu. Jadi sebenarnya aku ngasih waktunya paling maksimal 40 menit sampai menuju jam 20.30 gitu. Cuman kalau teman-teman bisa lebih cepat, lebih bagus gitu. Kita lakuinnya di Zoom meeting aja, jadi teman-teman nggak perlu keluar dari Zoom gitu, dan juga nggak perlu kayak PR. Jadi di sini aja langsung, sekali lagi nggak lama, soalnya juga insya Allah nggak susah. Dan dikerjainnya jujur sama teliti ya. Kalau bisa jangan kerja sama di kolom chat. Kalau bisa, aku percaya teman-teman bisa. Terus kalau udah selesai, teman-teman bisa bilang di kolom komentar, di kolom komentarnya Zoom itu bilang udah selesai gitu. Kalau enggak juga udah angka satu lagi juga boleh gitu. Dan teman-teman bisa langsung sekarang akses link screeningnya di sid/tes_awal_indo. Kayak gitu. Udah bisa diakses. Boleh nih kolom komentarnya dulu. Siapa yang udah siap? Ayo, siapa yang udah siap? Oke, nih maaf ya aku izin minum larutan. Boleh, boleh. Sebentar ya, linknya. sid/tesawal_indo. Oke. Halo. Oke. Oke, udah siap? Kalau udah siap, aku pasang share screen. Oke, oke, bentar-bentar. Oke, santai. Linknya udah ada di WA juga. Ini dulu. Jangan lupa pastikan. Oh ya, itu butuh nama ya. Jadi kalau bisa namanya benar-benar nama teman-teman.
nama lengkap gitu. Nanti kalau ngomongin inisial, nanti aja kalau aku minta kiriman surat cinta. Sorry. Udah aman? Udah bisa. Ini nggak bisa dibuka beneran. Aku maaf baru lihat Kia. Kia udah bisa buka belum? Linknya udah bisa belum? Oh udah, oke. Udah aman? Kalau udah aman, aku pasang timer. Udah ya. Kita pas nih 45. Kita mulai dari sekarang. Oke. Selamat mengerjakan. Hai 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 yang baru masuk. Kita udah screening test. Kita lagi screening test. Hai hai. Kita lagi screening test. Hai hai hai. Baru masuk. Kita lagi screening test. Nanti yang baru masuk kenalan lagi ya. Spotify-nya nggak bisa lagi. Nggak dibolehin Spotify-nya nggak bisa. Ini udah
5 menit berjalan. Enggak lama. Bisa. Ah, Kepangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu, tempat ku berteduh. Senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan
meski tak senyaman di rumah sendiri. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri. Ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Semua doa dan harapannya. Hai para warga, yuk kepoin obrolan masa muda untuk bekal lo di masa tua. Di mana kita bisa sama-sama sharing masalah sehari. Semua begitu membosankan. Yang dulu menarik tak lagi berkesan. Hilang rasa, tidak peka, begitu katanya. Semua begitu membosankan. Wajah bangun pagimu kau pamerkan. Harga hati, validasi, takut gagal lagi. Semua kini ingin berarti.
Kembalikanku ke dunia yang dulu, saat tatap mata terasa sangat berharga. Bawa aku ke dunia yang ku tahu, di sana ada ruang untuk maknai rindu lagi. Semua begitu membosankan, bergerak kini tak lagi harus melangkah. Jabat tangan, ucap selamat, peluk tubuhku erat. Semua kini harus berarti. Kembalikanku ke dunia yang dulu, saat tatap mata terasa sangat berharga. Bawa aku ke dunia yang ku tahu, di sana ada ruang untuk maknai. Kembalikanku ke rumah yang dulu, saat tatap mata terasa sangat berharga. Bawa aku ke dunia yang ku tahu, di sana ada ruang untuk maknai rindu lagi. Di antara kita dan semua yang berpasangan, jalan di utara dan tujuan yang berdampingan padamu. Diperjumpakan dengan akhir dan kerampungan, kita akan usai dan menyambut garis selesai padamu. Bagaikan tawa yang tak selesai dan terulang. Bagaikan tawa yang tak selesai dan terulang-ulang. Di kekalahanmu dan aku telah kusaksikan yang telah hancur pelan-pelan kau kembalikan padaku. Bagaikan tawa yang
lagi. BTW udah 6, tinggal 16 menit lagi. Siapa yang udah? Ayo. Sorry. Selain Rehana sama Zaki, siapa yang udah? 15 menit lagi ya guys. Gampang kan? BTW suaraku masuk kan ya? Masuk. Masuk ternyata. Masuk, betul. Ayo, siapa yang sudah? Ini udah banyak sih. Dari di sini 19 orang, udah 10 orang. Tapi apa? Oh, nggak apa-apa. Oh ya, aku lupa ngasih tahu ini nggak ada nilai maksimal minimal. Terus juga nggak ada siapa yang paling bener banyaknya sama bener salah sama banyak salahnya nggak ada. Jadi jawab aja. Tapi sesuai sama pengetahuan teman-teman kayak gitu. Ada nih, kedengeran gak ya kalau aku kayak gini dari laptop tapi musiknya ya semoga kedengeran. Kau mampir hari ini, Yang udah keren. bila tidak milik kau, Oh, oh nangis. Iya banyak bacaan ya. Iya kan namanya bahasa. Pas nih. Backsoundnya Gala Bunga Matahari. Ceritakan padaku. Nanti kita Q&A ya. Mungkin kalau nanti kelasnya lewat sedikit, aku izin ya, nggak apa-apa ya. Soalnya biar kita bisa Q&A. Oke? Kan tadi juga mulainya sedikit telat, jadi kelasnya aku mundurin sedikit, oke? memang suka bercanda. Tadi apa satu lagi requestnya? Kau mampir Kampar ya? Apa lagunya siapa? bila tidak milik kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ku ceritakan padamu tanah hidup tanpa. Lagu yang nyanyi Juicy Lucy. Mana aja tuh? Ya ada sih.
Udah, keren. Udah semua belum ya? Interaksi tulus lagi relate. Tadi lo tadi tampar dulu. Iya, iklan. Lama-lama gue beli yang premium nih. Iklan mulu kerjaannya. Oh ya, 10 menit lagi buat teman-teman yang belum. Di sini sih udah 15 ya, berarti udah hampir setengahnya. Karena kalau ngikut yang di sini mungkin 19 orang. Karena sama aku 20. Karena sama akun aku yang satu lagi jadi 21. Jadi 19 benar. Ribet masuk Zoom dari laptop udah dari background saja nih. Jadi kayak zaman-zaman aku SMA yang kalau dengerin lagu lagi kelas meeting pakai mic lagunya. Sembilan menit. Kolom komentar dong. Satu kalau susah soal yang screening testnya, dua kalau yang iya boleh-boleh lah. Iya, kebalik. Satu yang gampang, dua yang boleh-boleh lah, tiga yang susah. Ayo, di angka berapa? 12. Oke, iya boleh lah ya. Tuh boleh. Berarti dua tuh butuh review lagi. Iya boleh. Tiga. Wow, oke, nggak apa-apa. Tiga. Sebenarnya aku ada KJ-nya, cuman mungkin belum semua teman-teman yang ada di grup WhatsApp itu join kelas hari ini. Jadi nanti aku tungguin teman-teman yang nggak join kelas hari ini buat buat ngerjain dulu kayak Kariski lakuin. Terus nanti kalau udah mereka semua kerjain di kelas berikutnya kita bahas ya, gitu. Kita bahas. Oh, 3. 8 menit. 7 menit. Udah semua kah? Ada yang belum? Udah 16 di aku, berarti ada masih 3 lagi. Gak apa-apa ya, santai aja. Karena masih 7 menit. 7 menit lama loh. Nggak tahu sih. Tapi dulu kalau lagi ujian, cepet banget sih. Selamat mendengarkan lagu Taman. Kedengeran sih. Kalau nggak kedengeran ya maaf. Aku belum. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ada 6 menit lagi. Si
Udah 17. Ada 2 orang lagi. Udah, oke, berarti di aku masih 17, berarti masih ada 2 orang yang belum. Sadarkan akan terjadi. 5 menit lagi, teman-teman yang belum. Oh ya, tadi dulu interaksi tadi ya. Udah aku cari. No. Selamat mendengarkan lagu interaksi. Kedengeran. Aku melihatnya, kataku pilih, kataku cari, duga bani patah hati lagi. Tahu begini cinta bisa itu yang ku pilih. Cinta itu yang ku pilih. Ingin banget atau tapi kaki saya Rafa jangan keluar. Rafa jangan keluar. Dong. 3 menit lagi. sama ku pilih. Dan sebenarnya apa dalam cintanya aku bila bukan untuk aku hindariku dari hatiku. Dua menit. Tadi siapa yang live? Spotifyers, click on the banner to listen. Sorry. Sekali lagi, belum premium. Udah? Udah semua belum? Teman-teman udah semua belum? Oke. Kayaknya udah lah ya, mostly. Oke. Nih sambil nunggu dianya itu aja deh. Timernya benar-benar catat kita. Motif. Oke. Semoga udah semua. Kalau yang belum, tenang aja. Kalau di layar dilihat masih ada 1 menit lagi. Cuman kalau udah semua, oke. Selamat buat teman-teman. Gimana? Tadi udah ada yang jawab. Yang kalau belum jawab, 1 buat gampang, 2 buat sedang-sedang, sola-sola, 3 buat susah. Yang belum jawab boleh.
2. Oke. Oke. Jadi screening test tersebut aku buat dari beberapa materi yang akan kita pelajari selama 7 bulan ke depan. Insya Allah waktunya bisa dimanfaatin dengan banget 2 ke 3 ya. Berarti ada susahnya gitu. Yang teman-teman bisa pelajari dari mulai Kamis besok, karena sekarang kita masih pertemuan pertama, sampai menuju akhir di Maret 2025, biar mana kurikulum tersebut itu membantu teman-teman bisa masuk SNBT. Amin ya Allah. Gitu. Nah, itu yang aku bilang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman materinya itu sebenarnya nggak jauh beda gitu. Misal kalau di PBM ditanyainnya mungkin pertanyaannya apa, di PPU ditanyainnya tuh kayak gimana, tapi sebenarnya mereka tuh berkaitan kayak gitu. Nah, dari yang udah teman-teman kerjain gitu, terus ada mungkin pertanyaan yang lain, aku buka nih sesi Q&A, sekalian kenalan lagi juga ke teman-teman biar kita makin deket. Kemudian nanti selama besok kita mulai belajar, itu kita bisa berinteraksi dengan nyaman, teman-teman bisa nanyain terus ke aku dan sebagainya, boleh nih. Sekarang ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayak gitu. 3, 2, 1. Oke. Oke, waktunya habis. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Terus tadi kalau yang emang baru masuk, terus kayak bingung, tiba-tiba udah screening test, ada yang mau aku jelasin lagi nggak gitu? Kalau nggak, mungkin dari teman-teman yang udah dari tadi join, ada yang mau ditanyain. Feel free banget, aku membuka banget buat kita kayak tanya-tanya, atau teman-teman kepo tentang apa, boleh. Kayak gitu. Ada yang kepo? Kak, boleh saya bertanya, Kak? Boleh. Yeay. Nanya apa? Ini kan terkait apa? Muhammad UI kan. Ini UI apakah masih menerima paket siap atau bagaimana, Kak? Ntar dulu, maaf. Gimana ulang? Ini Kak, ini kan saya ini kan angkatan 22. Terus tapi terakhir saya ikut TBK, apakah UI ini Universitas Indonesia menerima paket C atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oh, angkatan kemarin, tapi udah UTBK, terus mau ngelakuin lagi gitu ya? Aku ulang pertanyaannya dulu. Soalnya suara kamu itu kayak ada deket angin ya, jadi kayak nggak terlalu jelas di aku. Oh, maaf ya tadi kipas angin. Oh, itu dia. Coba Oh. ulang. Coba ulang. Jadi bagi kita kan saya angkatan 22. Dan ini kan Oke. sudah tahun terakhir saya ikut UTBK kesempatan dan ya belum beruntung. Nah, saya mau coba lagi apakah UI masih terima paket C atau bagaimana, Kak? Oke. Kalau yang aku tahu informasinya, mungkin izinin aku buat nanti follow up lagi kalau misalnya bisa lewat grup chat. Jadi yang aku tahu tetap bisa, insya Allah kayak gitu. Tetap bisa ngikutin lagi di tahun. Kalau nggak salah sih ada berapa kali kesempatan ya gitu. Teman-teman kalau yang tahu jawabannya juga boleh bantu jawab. Mungkin aku ada salah ngomong juga. Jadi kalau nggak salah ada beberapa kali kesempatan gitu dari 2022, 23, 24, 3 ya, udah 3 kali berarti gitu ya. Angkatan 2022 kan berarti kamu berarti ngikutin UTBK pertama kali di tahun berapa? Ikut pertama kali itu kan tahun 2022, Kak. Iya, 2022. Oke. Setahu aku sih dulu setahu aku sih dari tahun dulu tuh kalau UTBK itu bukan UTBK, dulu kan SBMPTN ya.
itu ada kesempatan 3 kali kayak gitu. Jadi 3 kali tersebut harus digunakan dengan baik kayak gitu. Cuman yang informasi aku baru tahu sekarang katanya sebenarnya bisa, cuman mungkin agak agak harus semangat terus gitu. Jadi pakai aja apa namanya kesempatannya. Kalau emang iya nggak bisa lewat dari SNBT, bisa dari Mandiri kan ya gitu. Jadi semoga di tahun 2025 nanti kamu bisa lewat Mandiri. Kalau misalnya ada nanti berita kalau misalnya dari angkatan 2022 udah nggak bisa coba lagi UTBK kayak gitu. Cuman informasinya sekali lagi aku izin buat kasih tahu ke kamu lagi nantinya langsung resmi dari Kemendikbud atau dari UI-nya gitu. Cuman kalau ujian mandiri setahu aku syaratnya yang penting bisa yang penting udah pernah UTBK sih kalau aku bilang kayak gitu. Udah pernah SNBT, sorry. Kita ngomongnya SNBT ya. Udah pernah SNBT dan punya nilainya. Kalau mau masuk mandiri UI dari jalur mandiri manapun itu yang penting punya si nilai SNBT gitu. Semoga menjawab. Kalau belum menjawab mohon maaf. Nanti aku izin buat follow up lagi kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Yang lain yang mau nanya apa juga boleh. Yang berkaitan kalau bisa. kalau kalau mau nanya yang seru-seru juga boleh gitu. Oh ya, ini buat teman-teman tadi yang mungkin baru join, aku di sini cuma buat perkenalan. Namaku Salsabila, bisa dipanggil Salsa. Nanti kita belajar bahasa Indonesia bareng. Isinya tuh sebenarnya ada PBM PPU LBI yang aku pakai sistem ini. Nanti PPT sama recordingnya bakalan dikasih sih sebenarnya sama Kariski di grup kayak gitu. Terus ada lagi kalau nggak ada yang mau ditanyain. Terus tadi kita screening test. Ingat screening testnya nggak ada kayak hasil dan sebagainya gitu. Tapi aku mengapresiasi kalau teman-teman jawabnya udah benar semua dan sebagainya. Terima kasih. Terus ada yang nanya, maaf lewat kolom chat aku baru lihat gitu. Kalau saran buat semi gap. Saran buat semi gap pertama itu yang paling utama jangan minder. Itu utama dulu karena jujur pasti ngelihat orang atau ngelihat teman kita tuh ada aja tuh perasaannya. Jadi jangan dulu berkecil hati. Kedua, pakai semua kesempatan waktunya kalian. Waktu yang lumayan free-nya kalian itu benar-benar buat berusaha kayak gitu. Bisa belajar terusan seterusnya gitu. Benar-benar dari SMA itu aku selalu dikasih tahu sama orang tua itu bersakit-sakit aja dahulu, nanti senang-senang gitu. Lu mau sampai belajar sampai sakit juga nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti lu sembuh dan lu bisa senang-senang, yaitu dengan masuk PTN yang lu pengenin gitu. Jadi buat teman-teman semi gap, kan ada waktu nih ya gitu. Kalian belajar aja sampai semampunya kalian gitu. Kalau kalian gak ngikut nongkrong, gak apa-apa, gak ngikut nongkrong dulu. Nanti ikut nongkrong, udah pakai alma mater yang dipengenin deh gitu. Jadi itu kedua. Dan ketiga, bukan informasi. Soalnya kan sebenarnya udah kalian pahami ya gitu. Buat teman-teman semi gap atau yang udah gap kayak gitu. Nah, dari yang teman-teman kalian yang kalian pahami, nggak apa-apa, dipelajarin aja itu terus berulang kayak gitu. Mumpung kalian punya bekal dari materi yang udah sebenarnya kalian pahami gitu atau udah pernah kalian lihat gitu. Jadi itu diulang-ulang, dipelajarin aja terus. Dan sisanya klasik, tapi ini benar-benar membantu yaitu doa. Itu benar-benar membantu kayak gitu. Seperti itu. Ini sorry banget lagi ya suara aku. Ada hafalannya nggak Kak nanti di sistem kelas ini? Maaf, aku izin minum tadi. Hafalan enggak. Aku bukan tim yang hafalan. Cuman aku adalah tim yang gini. Aku dari anak IPS emang. Jadi dulu saat waktu di sekolah, kalau aku disuruh kayak hafalan, aku pasti ngingetnya adalah
aku bukan hafal, tapi aku tahu konsepnya, kayak gitu. Aku pahami konsepnya. Baru deh nanti kayak ingat sendiri gitu. Jadi jangan pakai kata hafalan kayak gitu. Kalau pakai kata hafalan kayaknya beban gitu. Gue harus ngapalin A B C D E F G sampai Z gitu. Sedangkan kita bisa nih pahami benar-benar si A, si B, si C, si D, si E sampai Z pun kita kalau udah paham ntar ingat sendiri kayak gitu. Jadi hafalan nggak ada, cuman pakai strategi yang aku kasih ke teman-teman yaitu taksonomi Bloom adalah menggunakan strategi yang tadi ya, fondasi, yang mana insya Allah dari yang paling dasar aja kalian udah paham, nanti ke selanjutnya kalian bakalan terus ingat sendiri gitu. Jadi nggak ada di, kalau aku bilang nggak ada di luar kepala, udah nempel banget di dalam kepala kayak gitu. Terus Kak semi gap year tapi lolos SNBP, bisa SNBT 2025 nggak? Hah? Kamu lolos SNBP tapi nggak ngambil SNBP kah? Maksudnya? Kak, bisa lolos lah SNBT lagi. Kan berarti kalian ujian lagi itu masih bisa kok gitu kalau yang lolos SNBT. Cuman kalau pertanyaannya adalah lolos SNBP, oh ini ngulang lagi ya. Oh, buat nyari univ yang dipengen ya. Iya, yeah, bisa kok. Kakakku kayak gitu kok. Dan bisa. Temanku juga banyak yang kayak gitu. Dia karena takut sekolahnya di ban ya, di blacklist sama universitas karena keterimanya jalur prestasi, jalur undangan. Jadi diterima aja dulu, tapi SNBT tahun besokannya diikutin lagi, dia lolos gitu. Jadi bisa gitu. Apa sih yang nggak bisa? Kalau kalian yakin itu bisa, bisa. Gitu deh. Ada lagi yang mau ditanyain? Boleh banget. Kalau teman-teman oke, kita nanti sampai 2040. Kalau aman, boleh angka 1. Kalau ada yang mau ditanyain juga boleh. Terus aku juga udah feel free buat teman-teman mau ngechat lewat WA ya. Tadi aku udah berinteraksi di grup. Itu nomor WA aku, itu akun WA aku. Kalau ada yang mau ditanyain terkait bahasa Indonesia atau terkait kehidupan kuliah, atau emang iya ada informasi kuliah yang kalian bingung mau tanyain kemana, bisa juga tanyain ke aku, oke? Biar nanti aku bantu-bantu cari informasinya, terus kasih ke teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau aman, boleh angka 1-nya mana? Satu-satu-satu, semoga dari hari pertama ini semangat ya teman-teman, terus semangat teman-teman dan aku itu bisa ada hasil yang bagus ke depannya. Pembelajaran yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman itu teman-teman itu bisa lulus dengan keinginan yang teman-teman lakukan, keinginan yang teman-teman doakan, yang teman-teman usahakan. Semi gap itu worth atau enggak, itu balik lagi ke teman-teman. Itu jatuhnya apa ya? Semi gap itu menurut aku jatuhnya adalah goals-nya kalian masing-masing. Menurut kalian itu worth atau enggak, itu teman-teman yang tahu. Tapi kalau menurut aku, kalau emang kalian mau berusaha, kenapa enggak sih? Walaupun udah di satu universitas yang bagus gitu, cuman pengen di universitas yang lainnya yang mungkin menurut kalian lebih bagus, kenapa enggak sih? Worth it aja gitu. Tapi sekali lagi itu adalah keputusan kalian, jadi kalian yang tahu itu sepadan atau enggak dengan usaha kalian kayak gitu. Ayo aku lolos lolos jalur apa. Habis ini kita foto ya. Gelap kali. Oh, ini. Ayo aku lolos jurusan apa? Kok jurusan mulu sih? Aku lolos jalur apa? Ayo. Sebentar, aku nyari biar fotonya. Oh iya, teman-teman boleh siap-siap, ciwi-ciwi, cowok-cowok yang mau make up, yang mau persiapkan diri boleh. Aduh, maaf.
Yang mau ini dulu juga boleh. Kita on cam, kita harus foto. Ada kucing. Aku juga dulu biasanya pakai avatar kelinci. Halo. Halo, ini cahayanya jelek. Halo. Ayo. Wih. Ayo. Kita on cam. Yang mau pakai jilbab boleh dipakai dulu. Ini aku sih dari tab ya, jadi nggak bisa kayak full screen gitu. Jadi mungkin nanti agak ada 2 slide gitu ya. Ayo kita foto. Oh ya, backgroundnya yang dari Kariski. Ini backgroundnya UI pagi, kalian kan UI senja. Yang ini UI pagi. Oh ya, aku lolosnya jalur prestasi. Kalau sekarang ngomongnya ya. Kalau dulu aku SNMPTN kayak gitu. Jadi jalur undangan. Aku dari jalur undangan. Nggak bisa pakai background, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke? Ada yang siap? Ada siap belum? This is so cute. Sekali lagi, kalau teman-teman nanti mau ada yang ditanyain, boleh banget. Silahkan WhatsApp aku. Jadi tinggal tanyain di WhatsApp atau di grup juga boleh. Tinggal tag aku. Oke? Udah siap? Udah siap semua? Ada yang masih mau? Ini ada 2 slide, tapi karena dari tab, jadi ada yang kepotong. Sorry banget kalau ada yang kepotong. Nanti di foto lagi. Ini aku nggak bisa dipindah tempat apa? Nggak bisa, aku nggak bisa pindah tempat. Nih kalau ada yang kepotong, maaf. Oke, kita mulai. 1, 2, mana screenshot? 1, 2, 3. Oke, tunggu, ada 2 slide. 1, 2, 3. Ntar dulu, biar aman. Oke. 1, 2, 3. Ayo, T-nya banyak. 3. Oke. Yeay. Terima kasih buat teman-teman buat udah ngikutin kelas bahasa Day One. Semoga kedepannya nggak ada kendala, jadi aku bisa ngajarin teman-teman semua sampai materinya bisa dipahami. Oke. Dari aku udah itu aja. Terima kasih, semangat. Semoga masuk PTN yang diinginkan. Kalau ketemu di UI, kita harus ketemu di rektorat. Oke. Walaupun saya sudah jadi alumni. Sama-sama. Makasih semua. Makasih. Makasih juga. Aduh, parah banget nih batuk. Makasih. Makasih, Iva. Ini kenapa layarnya ada saya? Ini kayaknya aku nggak bisa. Ini harus keluar sih. Ini aku nggak bisa kayak. Aku keluar dari rapat ya. Dadah.